Sekarang saya akan pasang Windows 11 di Mac. Iya, komputer merek Apple Croak yang bikin iPhone. Kalau Iri bilang bos, kalau Iri bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mencoba untuk pasang Windows 11 di Mac. Mac atau Macintosh adalah komputer yang dibuat oleh Apple Croak. Berbeda dengan komputer biasa yang menjalankan Windows, Apple Croak memiliki sistem operasi desktop sendiri, yaitu macOS. macOS ini aslinya hanya dibuat dan didesain untuk Mac atau komputer merek Apple Croak. Jadi seharusnya macOS hanya jalan di Mac dan juga Mac seharusnya menjalankan macOS. Namun sebenarnya kita bisa memasang sistem operasi lain seperti Windows atau Linux di sebagian perangkat Mac. Kok bisa? Kita bahas dulu sedikit sejarahnya setelah pesan-pesan berikut ini. Pernah nggak sih kalian lagi browsing dan tiba-tiba diblokir sama Kominfo? Gimana ya solusinya? Untung ada FastVPN. Oh yeah, FastVPN. FastVPN ini tersedia untuk Mac, iOS seperti iPhone, dan juga tersedia di HP Android seperti J2 Prime. Di Android namanya VPNQ. Kalian bisa cari di Play Store. Ini namanya beda, tapi aplikasinya sama. Untuk cara pasangnya tinggal cari FastVPN di App Store. Lalu install aplikasinya. Setelah diinstal, kalian bisa connect langsung ke VPN-nya. Selain VPN, FastVPN juga memiliki fitur ad blocker yang bisa menghilangkan iklan mengganggu. Tinggal aktifkan ekstensi FastVPN di browser Safari, dan setelah itu auto hilang semua iklannya. Di aplikasi FastVPN, kalian bisa memilih berbagai lokasi seperti Singaparna, Plastik Joget, Wibu Bau Bawang, Perindavan, dan juga Perempatan Ciamis. Sekarang browsing kalian akan lebih aman dan nyaman. Ayo download FastVPN sekarang juga. Saat pertama Mac dibuat di tahun 1984, awalnya Mac menggunakan prosesor berarsitektur 68K dari Motorola. Namun, sayangnya prosesor Motorola ini mulai terasa lemot dan kalah bersaing dengan Intel di zamannya. Akhirnya, di tahun 1991, Apple Croak berkolaborasi dengan IBM alias Ini Barang Mahal, dan juga Motorola untuk bikin prosesor arsitektur baru, bernama PowerPC. Di zamannya, PowerPC ini bisa bersaing dengan Intel, bahkan sempat lebih kencang dibandingkan Intel. Namun, sayangnya di pertengahan tahun 2000-an, performa PowerPC ini mulai kalah bersaing dengan Intel. Sejarah berulang lagi. Akhirnya, Apple Croak banting setir lagi dan mulai pakai prosesor Intel di Mac-nya semenjak tahun 2006. Semenjak itu, Mac menjadi semakin mirip dengan PC. Bedanya kurang lebih cuma ada di merek, sistem operasi, jenis BIOS, dan harganya saja. Ini memungkinkan dua hal terjadi. Yang pertama, karena sekarang Mac sudah pakai prosesor Intel. Maaf, maksud saya kemarin. Jadi, Mac bisa menjalankan OS yang jalan di prosesor x86 seperti Windows dan juga Linux. Kalian bisa dengan mudah menjalankan Windows di Mac yang pakai prosesor Intel. Bahkan Apple Croak sendiri membuat alatnya bernama Bootcamp dan memberikan driver Windows-nya. Dan yang kedua, ini juga membuka kemungkinan untuk pasang macOS di komputer lain yang bukan merek Apple Croak. Apakah bisa? Tentu saja bisa, karena saya pernah bikin videonya yang bisa kalian lihat di channel saya. Namun, nasib Intel akhirnya sama seperti PowerPC dan Motorola. Intel juga akhirnya ditinggalkan oleh Apple Croak. Alasannya karena prosesor Intel itu terlalu panas. Nanti kita akan cek suhunya. Dan juga sekarang Apple Croak sudah bisa bikin prosesor desktop sendiri. Jadi di tahun 2020, Apple Croak mengeluarkan chip Apple M1, bukan M1 yang MOBA analog, untuk menggantikan Intel. Dan sampai sekarang, Mac yang Apple Croak bikin itu otomatis pakai Apple Silicon, sudah tidak pakai Intel lagi. Karena sudah gak pakai Intel, dan arsitekturnya sudah bukan x86 lagi, Mac yang pakai Apple Silicon tidak bisa dipasang Windows. Dan juga setelah Apple Croak menghilangkan dukungan untuk Mac Intel, kemungkinan besar gak akan ada lagi yang namanya Hackintosh alias menjalankan Mac di yang komputer yang bukan merek Apple Croak. Di video ini, saya akan mencoba memasang Windows 11 di Mac yang masih pakai prosesor Intel, yaitu Mac Mini keluaran tahun 2014. Mac Mini adalah komputer kecil atau mini PC dari Apple Croak yang didesain sebagai Mac paling murah bagi yang ingin komputer Mac. Walaupun paling murah, tetap saja masih lebih mahal dibandingkan PC rakitan Full RGB i7 Gen 1. Mac Mini ini dijual hanya komputernya saja, jadi kalian harus menyediakan monitor, keyboard, dan mouse sendiri. Apple Croak menyebut ini Biot KM. Dulu di tahun 2000, Apple pernah merilis komputer kecil juga, yaitu Power Mac G4 Cube. Bentuknya itu kotak seperti adudu. Komputer ini berpenampilan menarik seperti yang ditulis di lowongan kerja. Sayangnya walaupun tampilannya cantik, tapi komputer ini tuh gak laku karena harganya kemahalan dan rata-rata profesional gak terlalu peduli sama bentuk komputer.
Akhirnya, di tahun 2005, Apple membuat Mac Mini yang secara gak langsung memperbaiki kesalahan di G4 Cube. Sekarang ukurannya lebih kecil dan juga jauh lebih murah, karena Mac Mini ini diposisikan sebagai Mac paling murah. Tapi tetap saja mahal karena ada logo Apple keroaknya. Awalnya, Mac Mini ini dirilis pakai casing plastik seperti BTS dan juga pakai prosesor PowerPC G4. Ini sebelum Apple keluar pakai Intel. Namun, di tahun 2006 diganti dengan prosesor Intel Core Solo atau Core Duo. Kalau Core Cibaduyut ada gak ya? Di tahun 2007 diganti dengan Core Duo yang sudah 64 bit. Lalu di tahun 2009 chipset Intelnya diganti jadi pakai chipset Nvidia. Dan di tahun 2010 desainnya berubah total menjadi desain yang masih dipakai sampai sekarang dengan casing aluminium unibody yang lebih kerasa premium dan juga solid. Untuk speknya ini masih pakai Core Duo dan chipset Nvidia. Lalu di tahun 2011 lubang kasetnya dihilangkan. Untuk speknya sekarang sudah pakai Intel Core i5 atau i7 dan juga ada pilihan kartu grafis AMD Radeon. Ini tuh HD tuh high definition, bukan HD bahasa Sunda. Ini satu-satunya Mac Mini yang ada kartu grafisnya, karena yang lain pakai integrated semua. Di tahun 2012 yang katanya kiamat tapi ternyata bohong, sayangnya udah gak ada pilihan kartu grafis lagi dan cuma ada Intel HD 4000. Di Mac Mini keluaran 2012 ke bawah, upgrade RAM-nya itu gampang. Malah sama Apple Clock dipermudah, tinggal buka plastik di belakangnya langsung bisa upgrade RAM-nya. Dan di tahun 2014, Apple Clock malah ngebadut seperti Realme. Karena Mac Mini keluaran tahun 2014 ini jadi gak bisa upgrade RAM alias RAM-nya disolder. Selain itu gak ada pilihan prosesor quad-core, jadi kalian terpaksa pakai prosesor dual-core. Tapi GPU-nya lumayan upgrade ke Intel Iris dan juga support penyimpanan SSD PCI Express. Ini tuh VGA-nya bukan sembarang Intel HD. Setelah itu, Mac Mini nggak dipeduliin sama Apple Quark untuk beberapa tahun, sampai di tahun 2018, di mana Mac Mini dapat upgrade prosesor hingga 6 core, jauh lebih banyak dari sebelumnya yang cuma 2 core. Selain itu, ini tuh pakai prosesor kelas desktop, bukan kelas laptop lagi seperti Mac Mini yang sebelumnya. Dan sekarang lebih maco, karena warnanya jadi hitam. Selain itu, sekarang ada port Thunderbolt 3 atau USB-C 4 biji. Jauh lebih banyak daripada J2 Prime yang port Type-C-nya itu ada 0. Dan juga RAM-nya sekarang bisa di-upgrade, walaupun lebih susah gak semudah Mac Mini 2012 ke bawah. Sayangnya sekarang penyimpanannya malah jadi solder. Dan 2 tahun kemudian setelah Apple membuang Intel, mereka merilis Mac Mini dengan SoC Apple M1 di tahun 2020. Sayangnya warnanya malah balik lagi jadi silver dan juga sekarang RAM-nya nggak bisa di-upgrade lagi. Selain itu port Thunderbolt-nya berkurang jadi cuma 2 biji. Tentu saja karena pakai M1 otomatis RAM dan penyimpanannya auto disolder, gak bisa di-upgrade. Lalu di tahun 2023 Apple merilis versi M2-nya dan katanya versi M4 yang selanjutnya itu bakal ganti casing ke yang lebih kecil. Akhirnya ganti juga casingnya setelah hampir 15 tahun. Di video ini saya akan fokus ke Mac Mini keluaran tahun 2014. Saya akan pasang Windows di Mac Mini ini. Untuk spesifikasinya, komputer ini pakai Core i5 generasi keempat dual core, dedicated WAM 8GB yang disolder gak bisa di-upgrade, Aldo SSD 256GB, dan juga VGA Intel Iris 5100. Intel Iris 5100 ini sangat spesial, karena ini adalah integrated GPU yang kastanya lebih tinggi. Jadi Intel itu punya beberapa kasta integrated grafiknya, dipisah dari tingkatan GT-nya. Intel Iris 5100 ini itu GT3 yang lebih kencang dari GT2 yang ada di komputer atau laptop merek lain. Dan apalagi kalau dibanding sama GT1 yang ada di Celeron dan Pentium. Secara performa, seharusnya Intel Iris 5100 ini lebih kencang sekitar 2 kali lipat kalau dibandingin Intel HD 4600. Langsung saja kita mulai proses install Windows-nya. Pertama, kita perlu bikin body flash disk dengan Windows dulu. Kurang lebih ini sama seperti persiapan install Windows di komputer biasa. Saya akan bikin pakai Rufus. Karena Mac pakai EVI, jadi pastiin bikinnya yang pakai UEFI. Saat pakai Rufus, saya bisa langsung aktifkan bypass TPM karena Mac Mini ini aslinya nggak support Windows 11. Jadi, auto harus dipaksa alias di bypass installernya. Kalau pakai Rufus ini gampang, tinggal klik-klik, udah itu duduk manis sampai beres. Setelah beres, sekarang body flash disknya sudah siap dipakai untuk install ulang. Pertama, kita colokkan dulu Mac Mini-nya ke keyboard, mouse, dan juga layar. Lalu, kita pasang body flash disk yang sudah diisi Windows-nya ke Mac. Setelah itu, kita bisa nyalakan sambil pencet tombol Alt. Ini fungsinya sama seperti pencet tombol F12 buat milih booting dari mana. Setelah itu, body flash disk-nya bakal muncul dengan tulisan EVI Boot, dan kita bisa langsung booting ke flash disk-nya. Di sini bakal muncul sebuah anomali.
karena komputer merek Apple ini akan mengeluarkan logo Windows. Ya, karena ini lagi booting ke Windows. Selanjutnya, kita bisa install Windows seperti biasa. Tinggal pilih bahasa, lalu next sampai beres. Di sini saya akan menghapus seluruh isi SSD-nya, jadi saya format semuanya dan langsung gas install. Setelah itu kita tinggal nunggu aja. Ini layarnya kelihatan jelek dan banyak glitch-nya karena saya pakai layar yang rusak yang udah kena penyakit Wadimor Horeg. Saya cuma perlu buat proses install ulang aja ini, jadi gak masalah. Akhirnya tahap awal install Windows-nya beres, dan sekarang bakal otomatis restart. Selanjutnya ini bakal lanjut proses installnya seperti biasa dan restart berkali-kali. Setelah masuk ke dalam Windows, saya disuruh pasang internet. Jadi saya colok dulu kabelannya, karena WiFi bawaan Mac mini-nya ini nggak detect. Setelah pasang internet, akhirnya bisa lanjut. Tapi gak lama kemudian tiba-tiba muncul Microsoft account dan saya dipaksa untuk masukin akun Microsoft. Pertama, saya coba bobol lewat CMD dengan pencet Shift F10 lalu mengetik OOBE bypass NRO, dan setelah ini komputernya langsung restart. Sayangnya, walaupun sudah bypass NRO, tapi ini masih maksa saya buat masukin akun Microsoft. Maksanya itu sama seperti tukang parkir maksa minta uang 2000. Selanjutnya saya coba pakai email asal yang no thank you, dan sayangnya pakai cara ini pun tetap gak bisa. Saya bener-bener dipaksa harus dan wajib banget buat masukin akun Microsoft. Akhirnya saya menyerah dan saya mengalah untuk memasukkan akun Microsoft. Dan setelah itu saya diminta untuk restore dari backup. Di sini lucunya muncul backup saya saat pasang Windows 11 di Raspberry Pi 4. Kalian bisa lihat video saya pasang Windows 11 di Raspberry Pi 4 di channel saya. Setelah ini akhirnya saya bisa lanjut install Windows 11 ya, dan ditanya ini Windows 11-nya mau dipakai apa aja. Setelah itu akhirnya saya disuruh nunggu lagi, lama banget. Saking lamanya saya tinggalin aja ini dan sambil nunggu saya coba jalan. Dan setelah beres jalan beberapa kilometer saya coba cek lagi udah sampai mana proses installnya. Dan ternyata sudah beres. Ini langsung masuk ke lock screen Windows 11. Dan setelah saya masukin passwordnya, ini lanjut ke bagian akhir dari instalasi Windows 11. Dan setelah ini akhirnya beres juga install Windows 11-nya, dan kita bisa melihat tampilan desktop Windows 11. Perlu kalian ingat, ini saya install di komputer merek Apple Croak yang harusnya jalanin macOS, tapi sekarang malah jalanin Windows. Ini Mac mini kok malah jalanin Windows 11? Untuk speknya kita bisa cek di DXDiag. Ini bener pakai Core i5 Gen 4 dan juga dedicated RAM-nya 8GB. GPU-nya juga terdeteksi. Ini sepertinya drivernya udah otomatis kepasang. Untuk penggunaan RAM-nya, sekarang saat idle Windows 11 ini memakan RAM sekitar 2GB-an. Selanjutnya, biar kalian enak lihatnya nggak perlu liatin monitor rusak yang udah Wadimor Horeg, saya akan colok Mac mini-nya ini ke capture card menggunakan kabel HDMI. Saya akan pakai capture card dari PX, yaitu PX Cap 4K. Untuk hasilnya ini cukup jernih dan bagus. Kalian bisa lihat review lengkapnya di channel saya. Dan kalau kalian minat ingin beli capture card untuk kebutuhan streaming kalian bisa cek linknya di deskripsi. Selain capture card, saya juga akan pasang Robi hard disk eksternal, karena Aldo SSD-nya ini lumayan sempit, cuma 256GB. Saya perlu buat install beberapa game buat dites nanti. Kita berhasil memasang Windows di Mac mini ini. Namun sayangnya seperti yang kalian ketahui, Windows 11 itu berat banget karena banyak bloatware-nya, dan juga banyak alat spy-nya. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan alat modifikasi OS seperti Atlas OS yang pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Kalian bisa cek videonya di channel saya. Dan selain Atlas OS, ada juga Revi OS. Ini fungsinya hampir sama seperti Atlas OS. Bedanya kalau Revi OS ini namanya bukan merek sarung. Untuk proses install Revi OS ini, prosesnya hampir sama banget kayak Atlas OS. Kalian tinggal download AME Wizard dan juga playbooknya. Tapi kali ini downloadnya playbooknya Revi OS. Setelah itu tinggal buka AME Wizard, lalu masukin playbook Revi OS-nya. Dan setelah itu kita matikan Windows Defender-nya biar gak ganggu proses instalasinya. Ini tuh wajib alias mandatory. Setelah itu kita bisa ikutin setup-nya dan next, lalu atur opsi pilihannya sesuai kebutuhan kalian. Kalau mau performanya paling gacor, disable Windows Defender-nya. Setelah itu, kalian harus kesabar menunggu proses installnya beres. Untungnya ini prosesnya lebih cepat daripada laptop agak cepat rusak kemarin. Setelah beres, langsung aja restart komputernya.
Kalau saya ini langsung widescreen, jadi harus restart lewat task manager dengan perintah shutdown, strip R, strip F, strip T, 00. Dan setelah restart, wallpapernya akan berubah menjadi wallpaper ReviOS. Ini langsung ngebuka aplikasi Revision Tool buat ngatur instalasi ReviOS-nya. Setelah pasang ReviOS ini, Windows 11-nya terasa lebih satset dan juga penggunaan RAM dan CPU-nya jadi lebih kecil banget. RAM 8GB di komputer ini tuh terasa lebih luas dari sebelumnya. Bagaimana performa Mac Mini 2014 ini saat pakai Windows 11 dengan ReviOS? Pertama, saya akan tes untuk penggunaan daily atau penggunaan harian. Untuk penggunaan browsing ringan, Mac Mini 2014 ini masih cukup lancar. Setelah pakai ReviOS, penggunaan RAM-nya jadi semakin ringan. Jadi kalau dipakai browsing, auto lebih lancar. Saya bisa browsing dengan lancar, buka Telegram, Wikipedia, dan juga ChatGPT di komputer ini masih lancar. Untuk dipakai ngetik di Google Docs, ini masih lancar juga. Saya bisa ngetik di sini. Saya bisa ngetik biografi Lord Awun dan Renaldi di sini. Yang bikin gak lancar itu, ini keyboardnya gak enak. Tangan saya biasa keyboard mekanikal, pas pakai keyboard membran auto susah ngetik. Untuk buka YouTube juga ini masih lancar. Saya bisa lihat video klip J2 Prime HP tolol dengan cukup lancar. Singkatnya, kalau kalian pakai cuman buat browsing ringan aja, ini masih bisa pakai banget. Walaupun kalau saya sih lebih saranin pakai Linux aja kalau cuman buat browsing. Selanjutnya kita bakal coba hal yang sulit di Linux, yaitu gaming. Jujur, saya penasaran banget dengan performa gaming komputer ini. Karena GPU Intel Iris-nya yang secara spesifikasi seharusnya 2 kali lipat lebih kencang daripada Intel HD biasa. Jadi langsung aja kita coba tes gaming. Untuk Stumble Guys ini lancar. Semua komputer yang saya coba itu lancar mainin game ini kecuali Raspberry Pi 4 karena nggak ada driver GPU dan juga CPU-nya pakai ARM, jadi harus emulasi. Sebenarnya saya gak kaget sih ini lancar, soalnya di Core i3 Gen 2 juga lancar, apalagi di Core i5 Gen 4 yang GPU-nya tier lebih tinggi. Untuk PB game warnet zaman Majapahit, komputer ini masih sangat lancar. Bahkan di resolusi 1080p masih bisa dapat 60 fps hampir lock, hampir gak pernah drop. Jadi kalau kalian mau nostalgia masa-masa kejayaan warnet pakai komputer ini, jelas bisa banget. Sebenarnya wajar juga sih karena game ini ya memang ringan banget. Cuman ada satu hal sih yang perlu kalian pertimbangkan kalau mau nostalgia. Gak ada warnet yang pakai Mac Mini buat komputernya. Auto gak balik modal yang ada ini saking mahalnya. Jadi lebih baik cari PC rakitan aja kalau mau nostalgia karena warnet ya pakainya PC rakitan. Untuk Portal 2 salah satu game favorit saya karena ini game itu bikin pinter, harus tahu mau nembak portalnya di mana. Jadi mainnya itu pakai otak bukan pakai dengkul seperti main Mobile Legends. Ini performanya lancar di setting bawaannya alias set menengah. Pakai resolusi 1080p bisa dapat 30 fps lock. Yang aneh ini tuh VSync udah saya matiin tapi tetap mentok di 30 fps. Untuk game kikir atau 4No di setting rata kiri 1080p sayangnya kurang lancar. Di komputer ini cuma dapat sekitar 20 fps-an dan pas maininnya juga kerasa agak smooth. Walaupun katanya game kikir itu ringan versi PC-nya, sayangnya untuk komputer ini game kikir tuh masih termasuk berat. Mungkin kalau resolusinya diturunin masih bisa, tapi ini juga sebenarnya render scale-nya udah 0.8, jadi gak bener-bener 1080p. Saya sering lihat banyak yang bisa main game kikir lancar di VGA yang performanya setara dengan Iris 5100 ini dari Devlops-nya. Mungkin faktor kurang optimisasi atau driver Intel-nya yang ampas atau Apple Croak tuning GPU-nya ampas. Saya gak tahu, yang pasti ya ini performanya ampas. Dan kalau mau main game kikir, jangan pakai Mac Mini keluaran 2014. Untuk game Burger Bangor alias ZZZ atau Triple Z ini parah banget lag-nya. Saat di bagian cutscene ini anehnya muncul ratusan FPS tapi nge-lag-nya udah kayak 1 FPS. Dan pas masuk game juga sama aja nge-lag. Dan ini tuh udah jelas-jelas tidak playable. Bayangin udah download 120GB malah nge-lag gini. Yang saya agak bingung tuh ada yang bilang ini game di Nvidia GT 710 lancar. Padahal secara performa gak jauh dengan Intel Iris 5100. Apa mungkin driver Intel ampas atau aslinya emang Intel ya ampas gitu. Intel ya tetap Intel dan tetap ampas. Ini bottleneck-nya ada di GPU-nya. Jadi singkatnya kalian nggak bisa main ZZZ Burger Bangor di komputer ini. Kalau Genshin dan ZZZ nggak bisa, apakah komputer ini bisa jalanin Crysis? Kalau bisa jalanin sih bisa aja. Tapi nge-lag-nya ini luar binasa. 15 FPS aja hampir gak pernah dapat dan ini tuh nge-lag-nya udah gak bisa dimainin banget. Kalian lihat aja ini sendiri.
Saya coba turunin settingnya juga gak ngaruh karena emang gamenya berat dan komputernya gak kuat karena GPU-nya lemah syahwat. Kalau ini GPU Intel yang kastanya lebih tinggi aja masih gak kuat, apalagi yang kasta rendahnya. Dan ini tetap aja komputer ini masih gak bisa main Crysis singkatnya. Dan terakhir untuk Gerandundov Dordini. Performanya agak-agak mirip game kikir, dapat sekitar 15-20 FPS-an. Dan gak enak dimainin. Ini tuh kerasa nge-lag-nya dan gak jarang juga stuttering. Ini sepertinya bottleneck di CPU-nya karena CPU-nya cuma dual core dan juga Gerandundov Dordini itu gamenya CPU bound alias nyepong CPU. Ini saya coba di 720p aja masih nge-lag, apalagi kalau 1080p. Dan ini tuh saya baru tes single playernya, kalau main online atau roleplay auto bakal lebih parah nge-lag-nya. Suhu komputer ini tuh panas banget, dan saat gaming berat tuh gak jarang tembus 90°C. Sekarang saya akan coba pegang komputernya. Panas! Duh, panas. Saking panasnya, saya akan coba masak sosis pakai komputer ini. Sosis itu makanan favoritnya Poci alias Poxiria rosetta. Kalau kalian suka ASMR, bisa cek channelnya. Kali ini saya akan masak makanan kesukaan Poci pakai Mac Mini 2014. Dan ternyata beneran bisa, sosisnya langsung matang. Kayaknya dulu pas pakai Intel, Apple Croak itu bikin kompor, bukan komputer. Jadi, apakah worth it buat pasang Windows di Mac? Menurut saya, kalau kalian lebih suka pakai Windows sih sebenarnya boleh aja kalau misalnya Mac-nya udah ada. Untuk gaming, sebenarnya yang jadi masalah performa Mac Mini 2014 ini tuh sudah kentang dan gak bisa gaming berat. CPU dan GPU di komputer ini sudah terlalu kentang speknya. Tapi kalau misalnya kalian sengaja beli Mac buat dipasang Windows, sebaiknya jangan. Karena harganya mahal, mending beli komputer PC rakitan biasa aja. Kalau saya sendiri sih lebih milih install Linux di Mac-nya dibandingkan pasang Windows. Perlu diketahui, cara ini cuma bisa dilakuin di Mac jadul yang masih pakai prosesor Intel. Kalau yang pakai M1 ke atas udah gak bisa install Windows kayak gini lagi karena udah beda arsitekturnya. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.